Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, selamat datang kembali di Gen Hijrah bersama dengan saya Nisa Handiani. Pada kajian kali ini, kita akan membahas mengenai keutamaan mengajar bersama dengan Ustadz Suyarno Hartono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya selama seminggu ini ngapain aja Ustadz? Di rumah ya, berbagi ilmu dengan teman-teman, kemudian mengajar juga, ada anak-anak sekolah di rumah. Masya Allah, yang pastinya kegiatan positif ya Ustadz. Baik Ustadz, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apakah keutamaan dari mengajarkan ilmu agama yang telah kita dapatkan? Baik, terima kasih teman-teman semua. Persoalan mengajar ya, Allah memberikan keistimewaan kepada kita yang suka mengajarkan ilmu agama. Salah satunya dalam sebuah hadis, di hadis riwayat Muslim, idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jadi ketika anak Adam itu meninggal, maka terputuslah semua amalnya, terkecuali illa min salasin, 3 hal. Yang pertama adalah sodaqotun jariyah. Itu sodakoh jariyah, berupa harta yang kita sodakohkan, bisa dalam hal untuk kebaikan, kemudian juga harta yang kita sodakohkan untuk kepentingan memperkuat agama, untuk membantu agama Islam. Itu juga merupakan sedekah jariyah yang pahalanya tidak akan terputus sampai kita pun sudah meninggal, akan terus mengalir selama harta kita itu dipakai. Misalkan untuk membangun masjid ya, selama masjid itu digunakan, ataupun madrasah, ataupun fasilitas lainnya yang digunakan untuk belajar agama, maka pahalanya tidak akan terputus ya, walaupun orang yang memberikannya itu sudah meninggal. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, salah satunya adalah mengajarkan ilmu tadi ya, terlebih lagi ilmu agama. Maka tentu ini suatu amalan yang luar biasa yang Allah berikan pahalanya, walaupun orang itu sudah tidak ada, tetap akan terus mengalir gitu. Jadi itu yang salah satunya ya dari keutamaan kita mengajar di situ. Kemudian yang kedua juga, keutamaan dari mengajar itu sendiri di hadis riwayat Muslim, hadis sahih juga, itu memberikan penjelasan bahwa barang siapa yang menyeru kepada suatu kebajikan, suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang mengikutinya ya, dan itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang mengikuti tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menyeru kepada suatu perbuatan yang tidak baik atau kemaksiatan, maka kita pun mendapatkan dosanya sama dengan orang yang melakukan tadi, yang mengikuti, dan tidak mengurangi sedikit pun dosa dari yang melakukan, yang mengikuti. Dan mungkin itu beberapa keutamaan dari kita mengajarkan ya. Baik Ustadz, namun bagaimana pahala yang kita dapatkan apabila kita mengajarkan anak dari keturunan kita? Ya, melanjutkan hadis tadi ya. Hadis tadi kan ada 3, illa min salasin, itu 3 hal. Pertama sodakotin jariyah, yang kedua au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga au waladin solihin yada'uluh. Jadi doa anak yang soleh ya, yang mendoakan orang tuanya, itu salah satunya. Jadi ketika orang tua ini mendidik anaknya dengan baik, menanamkan ilmu-ilmu agama di waktu masih kecil ya, mengenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga menjadi suatu amalan yang tidak akan terputus
pahalanya, walaupun orang tuanya sudah tidak ada, anaknya setiap melakukan suatu ibadah, ya, kebaikan, kemudian dia selalu mendoakan orang tuanya, maka pahalanya akan terus mengalir, ya, ditambah dengan kebaikan yang kita lakukan itu, kemudian banyak yang mendoakan kita walaupun bukan keluarga kita sendiri, tentu pahala itu akan sampai, ya, yaitu keutamaannya. Dari semua keutamaan mengajarkan ilmu agama yang sudah Ustadz sampaikan, namun bagaimana jika ada seorang muslim yang memiliki ilmu tapi enggan untuk mengajarkan ilmu tersebut? Apa hukumnya gitu? Jadi ketika kita ini diberikan amanah oleh Allah berupa ilmu, yaitu suatu titipan, ya, amanah, tentunya di dalam amanah itu ada kewajiban kita, ya, termasuk salah satunya menuntut ilmu tadi kan kewajiban. Kemudian mengajarkannya pun memiliki ganjaran yang begitu besar, ya. Dan kita diberikan ilmu itu, kalaupun kita belum mampu mengajarkannya, setidaknya ilmu itu masih bermanfaat untuk diri kita pribadi, gitu ya. Masih bermanfaat, masih memberikan manfaat, dan itu bisa menjadi teman hidup ketika sendiri, kesepian, itu bisa, dengan melalui ilmu tadi, tentu berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu, gitu. Nah, tetapi juga ketika kita memiliki ilmu, kemudian kita tidak mengamalkannya, tidak mengajarkannya, maka tidak akan mampu memberikan manfaat yang begitu banyak, ya. Seperti pohon yang tak berbuah, kan gitu. Al ilmu bila amalin kasajari bila thamarin. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tak berbuah. Jadi pohon itu kalau nggak berbuah, tentu tidak akan mampu memberikan manfaat lebih. Begitu juga bagi orang yang memandangnya, tentu tidak ada nilai istimewa, daya tariknya. Jadi itu mungkin seperti pohon yang tak berbuah tadi, ya. Dalam mengajarkan ilmu agama, siapakah yang harus diprioritaskan oleh para ulama? Apakah orang buta yang awam dan miskin, ataukah para pejabat yang mampu sebenarnya berkecukupan dalam fasilitas belajarnya? Jadi persoalan menyampaikan kebaikan, ya, kita ini semua kan ketika diberikan ilmu walaupun hanya sedikit, ada kewajiban kita untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebaikan, menebarkan kebaikan. Nah, tentu dari pertanyaan tadi keduanya ya bisa menjadi prioritas, karena persoalan kaya dan miskin itu di mata Allah sama, ya. Ketika dua-duanya membutuhkan pengajaran, ingin mendapatkan ilmu agama, belajar, dan kita mampu untuk memberikan ilmu itu, maka kedua-duanya bisa menjadi prioritas, gitu. Jadi bisa kedua-duanya, tidak bisa kemudian memilih salah satunya. Terkecuali kalau kita mengambil sejarahnya Abdullah bin Umi Maktum, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, surah Abasa, ya, ayat 1 sampai 10. Itu memang ada teguran dari Allah langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi teguran ini tentunya bukan teguran yang tidak baik, ya, teguran yang baik. Di ayat itu kan dijelaskan bahwa Rasulullah itu bermuka masam, gitu, ketika Abdullah bin Umi Maktum itu datang ingin belajar, mendapatkan pemahaman tentang ilmu agama. Dan ini mungkin dari penafsiran-penafsiran bahwa Rasulullah lebih mengutamakan para petinggi Quraisy pada waktu itu, ya, dengan tujuan ketika mereka mau belajar masuk ke dalam agama Islam atau belajar ke dalam agama Islam, tentu para pengikutnya kan sangat banyak. Tetapi Allah tegaskan bahwa persoalan taufik, hidayah, kemudian juga petunjuk itu hak prerogatifnya Allah. Jadi bisa jadi para pejabat, petinggi Quraisy tadi belum tentu masuk ke dalam agama Islam, belum tentu beriman. Sementara ini Abdullah bin Umi Maktum yang sudah pasti ahli ibadah, ingin belajar, menanyakan persoalan agama. Kemudian Rasulullah bermuka masam di situ, kan, ya. Tapi di sini bukan bermuka masam dalam hal keburukan, atau teguran Allah itu bukan tujuannya untuk keburukan, ya. Jadi bukan seperti itu. Justru Rasulullah jujur ayat ini disampaikan kepada umatnya. Jadi itu.
Jadi kalau ditanyakan dari segi prioritas, tentu ya semua prioritas ketika membutuhkan, karena agama ini kan kebaikan, dakwah, siapapun yang membutuhkan dengan niat lillahi ta'ala semua harus kita sampaikan gitu. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika seorang muslim yang pandai mengajarkan ilmu agama namun dia tidak mampu melakoninya gitu, atau istilah yang biasa disebut jargoni? Jargoni ya, bisa mengajar tapi tidak bisa ngelakoni. Melakoni atau ngelakoni sama ya. Ngelakoni itu kan diadopsi dari bahasa Jawa, jadi menjalankan gitu. Dia mampu, dia memiliki ilmu, terus kemudian mengajarkan, tapi yang diajarkan itu tidak diamalkan, tidak dipraktekkan oleh orangnya sendiri gitu ya. Dan ini memang banyak ayat hadis pun menerangkan, salah satunya di Al-Baqarah ayat ke-44 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Jadi jelas bahwa yang dipertanyakan tadi, orang yang seperti itu seperti orang yang kehilangan akal. Jadi dia menyerukan kepada kebajikan, kebaikan, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Maka disebutkan seperti, apakah engkau tidak berpikir? Jadi seperti orang yang kehilangan akal gitu. Itu pun dalam Al-Quran surah As-Saff juga seperti itu. Allah membenci orang-orang yang memerintah ataupun mengajak, menyeru kepada kebaikan, tetapi dia tidak melakukannya. Namun Ustadz, jika dibandingkan gitu, lebih baik memiliki ilmu dan dia melakoninya, namun dia tidak mengajarkan ilmu tersebut, atau lebih baik dia memiliki ilmu, mengajarkannya, namun tidak melakoninya. Lebih baik yang mana? Atau lebih utama yang mana? Ya, lebih utama ketika dia berilmu, terus mengamalkan, terus mengajarkannya. Kan itu menjadi sebaik-baik manusia. Jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, karena sebaik-baik manusia itu adalah yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, tentu dengan ilmu tadi kemudian dia mengamalkannya, terus mengajarkan pula, maka dia akan menjadi manusia yang bermanfaat. Terlebih persoalan agama ya, di dalam agama Islam kita kan sumbernya adalah Quran dan hadis. Nah, belajar agama tentu yang diajarkan adalah persoalan hukum-hukum tadi dari sumber Al-Quran dan hadis, dan sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran kemudian diamalkan dan diajarkan. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, kan seperti itu hadisnya. Jadi sebaik-baik manusia yang belajar Al-Quran kemudian mengamalkan atau mengajarkannya. Jadi tentu pertanyaannya, kalau yang terbaik ya semua harus dijalankan, karena dengan ilmu tadi harusnya dia melakukan, mengamalkannya. Saya ingat satu pesan dari Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Dia pernah mengatakan bahwa ketika melihat seseorang diberikan ilmu oleh Allah, dititipkan amanah ilmu, kemudian dia tidak mengamalkan, maka sejatinya dia sedang melakukan sesuatu, tindakan yang bertentangan dengan ilmunya. Karena ilmu itu pasti mengajak kepada kebaikan, terlebih ilmu agama harus diamalkan, ya kan seperti itu. Jadi kedua-duanya tentu tidak ada yang tepat ya, tetap ketika ada ilmu harus diamalkan, dan kemudian ketika ada yang ingin bertanya maka harus kita sampaikan, tidak boleh disembunyikan ya, itu bisa berbahaya. Di dalam hadis kan seperti itu. Jadi ketika ada seseorang menanyakan suatu perkara, persoalan agama, sementara kita mengetahui, maka harus kita sampaikan, kita ajarkan ya kepada orang tersebut. Baik Ustadz, untuk mengajarkan ilmu agama itu tidak lepas dari seorang guru agama. Nah, adakah syarat untuk menjadi seorang guru agama agar ilmu yang disampaikan itu tidak sesat? Menjadi guru agama atau syarat tadi ya, mendapatkan guru juga
kita melihat kedekatannya sama Allah seperti apa, ya, gimana dia menjalankan syariat, utamanya dalam persoalan sholatnya seperti apa, ya, baik tidaknya, kemudian akhlaknya juga seperti itu. Jadi itu poin ketika kita ingin mencari guru yang bisa membimbing rohani kita, ya. Dan tentu poin utamanya adalah dia harus alim. Alim di sini tentu salah satunya adalah sanad keilmuannya jelas, gitu ya. Ini untuk menghindari kekeliruan nanti dalam belajar. Karena kita ini butuh bimbingan, termasuk saya pun kalau belajar, kalau tanpa guru, ketika saya bingung, maka saya harus bertanya kepada siapa, kan seperti itu. Maka harus cari guru yang memang dia memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni, kemudian dia alim dari sanad keilmuan, di mana belajarnya, kemudian gurunya juga siapa, berguru juga kepada siapa, seperti itu. Bahkan dalam hal pendidikan juga itu menjadi faktor, ya, sanad keilmuan. Tetapi juga kita harus melihat orang tersebut, ya, bukan hanya karena gelarnya saja, tetapi juga bagaimana perjuangannya dalam menegakkan agama Islam itu seperti apa, kan gitu. Jadi itu syarat ketika kita mencari guru, dilihat dari latar belakangnya juga, ya. Tidak boleh sembarangan. Bisa jadi kita tertipu dengan tampilannya saja, apalagi di era sekarang ini, ya. Tujuan kita baik, tetapi nanti ketika kita belajar agama terus tidak mendapatkan guru yang tepat, bisa bahaya juga nanti, ya. Justru kerusakan yang akan ditimbulkan, gitu. Baik Ustadz, bagaimana jika seorang muslim dia memiliki ilmunya dan dia tidak mengajarkannya dikarenakan minder atau merasa ilmunya itu masih kurang? Bagaimana tanggapannya? Ya, kalau kita sebagai seorang muslim, kemudian kita juga belajar tentang agama, mengerti, dititipkan ilmu, harusnya kita tidak boleh minder. Minder itu ragu-ragu, kan, ya. Itu tipu daya setan itu, dan itu berbahaya. Ya, seberapapun ilmu yang kita miliki, kan kewajiban kita itu belajar, menuntut ilmu. Cerdas itu bukan jadi kewajiban, pintar tidak jadi kewajiban, kan gitu. Tapi apa yang kita ketahui itu walaupun hanya sedikit, itu kebaikan, maka ya tidak apa-apa kita sampaikan kepada orang lain, ya, kepada keluarga khususnya, keluarga kita sendiri, seperti itu. Jadi tidak boleh kemudian kita ragu, minder, menutup diri. Nah, kalau seperti itu, bisa jadi dunia ini juga nanti bakalan hancur, kan. Para ulama pasti menganjurkan untuk disebarkan ilmu itu walaupun hanya sedikit yang kita ketahui. Selagi itu kebaikan yang ma'ruf, maka harus kita sampaikan, ya, jangan disembunyikan, gitu. Namun Ustadz, bagaimana jika memiliki sifat kebalikannya? Dia itu kayak soalim gitu, jadi terlalu pede gitu untuk menyampaikan ilmu agamanya. Soal juga nggak boleh, ya, soalim gitu, merasa baru baru belajar sehari dua hari, kemudian kita sudah merasa mengungguli kehebatan dari para ulama, kita sudah berani menyalahkan, itu juga nggak boleh, ya. Sangat berbahaya sekali. Jadi tentu ragu-ragu tidak boleh, juga sok-sokan tidak boleh, ya. Agama itu bukan untuk ajang sok-sokan, ya, ataupun merasa sudah paling baik ataupun paling suci. Bahkan ulama-ulama itu yang kapasitas keilmuannya tidak diragukan, mereka tidak pernah mengklaim saya ini sudah paling baik, suci, surga itu sudah jadi milik saya. Tidak ada seperti itu, ya. Itu tetap semuanya berharap ketika meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan ridhonya Allah, seperti itu. Jadi tidak boleh, ya, bangga diri dengan ilmu yang kita miliki. Kita ini hanya sedikit ilmu yang kita dapatkan, sedangkan yang berpuluh-puluh tahun belajar, hafal Quran, kemudian hadis pun dihafal, mereka pun masih beranggapan bahwa belum jadi jaminan, gitu, ya, Allah meridhoi itu. Nah Ustadz, jadi dalam mengajarkan ilmu itu kita tidak boleh ragu-ragu ataupun merasa sok-sokan.
Namun jika seorang ulama gitu menyampaikan ilmunya tetapi tanpa referensi atau tanpa dalil gitu. Jadi hanya lewat pendapatnya sendiri aja gitu. Yang pertama, sebagai seorang ulama yang alim, allamah, mereka pasti menyampaikan itu berdasarkan ilmu yang dimilikinya, dan itu sumbernya tetap dari Quran dan hadis ya. Walaupun ulama tersebut sudah memiliki karangan yang banyak, kitab-kitab yang banyak yang diambil dari sumber Quran dan hadis tadi, kemudian ketika kita mendengar ulama tersebut jarang menyampaikan ayat Quran ya, itu banyak seperti itu. Hanya kitanya saja yang kadang tidak mengetahui bahwa itu bahasa agar masyarakat awam itu mengerti, memahami. Masyarakat itu kalau dikasih dalil Quran, ayat Quran, dibacakan 10 ayat dan sebagainya, itu nggak akan masuk ya, nggak akan masuk. Jadi kalau sudah disebut sebagai seorang ulama, saya yakin mereka berucap apapun keluar dari lisan mereka itu tentu semuanya berdasarkan ilmu ya, berdasarkan Quran dan hadis gitu, melalui penafsiran-penafsiran. Jadi tidak mungkin kemudian itu pendapat pribadi atau membuat hukum baru yang tidak ada sumbernya ya, seperti itu. Jadi tetap ya, kalau ada yang seperti itu maka dia bukan ulama ya. Tadi kan pertanyaannya ulama pasti seperti itu, tetap mengambil sumber dari Quran dan hadis. Namun Ustadz, bagaimana kedudukan atau posisi dari ijtihad? Kedudukan dari ijtihad itu kan pertama, ketika di dalam Al-Quran tidak ditemukan dalilnya yang secara jelas ya, maka dicari di hadis. Namun ternyata di hadis pun tidak ditemukan, maka para ulama itu berijtihad ya, menentukan suatu hukum, apalagi di era modern hari ini ya, yang tentu berbeda di zaman Rasulullah dahulu gitu. Nah, dicari kesamaan hukumnya. Misalkan persoalan hukum riba contohnya ya, riba itu kan tidak dijelaskan apakah bunga bank itu riba dan lain sebagainya. Quran hanya menjelaskan wahalallahul bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba ya gitu. Jadi riba itu kemudian dibahas oleh para ulama, riba ini masuknya kemana, apakah bunga bank itu riba dan juga yang lain-lainnya seperti itu. Nah, makanya ulama kemudian berbeda pendapat, berijtihad ketika dilihat dari segi mudaratnya, ternyata bunga bank ini banyak menyengsarakan masyarakat ya, banyak terjadi kerusakan, nah itu diharamkan. Itu sumbernya tetap dari Quran dan hadis tadi ya. Semua ulama sepakat bahwa riba itu hukumnya haram, tapi persoalan bunga bank dan sebagainya itu apakah masuk ke riba tidaknya itu dibahas kembali gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin mayoritas mengharamkan riba itu sendiri, tapi di Arab sana kan Darul Iftah yang dulunya mengharamkan sekarang membolehkan, karena itu kemudian dikaji, dilihat dari segi maslahatnya ya. Ternyata lebih banyak maslahatnya dari minjem uang di bank itu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk berdagang, usaha, itu di Arab kemudian diperbolehkan. Tapi ada juga ulama-ulama yang memang mengharamkan itu. Ini persoalan perbedaan pendapat saja, ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini tidak masalah. Tetap kedua-duanya sumbernya dari Quran dan hadis ya. Seperti itu. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya jika seseorang membicarakan agama tapi tanpa ilmu? Ya, jadi kalau membicarakan persoalan agama, kita semua ini bisa dan boleh ya. Kalau hanya sekedar diskusi dengan teman, boleh. Jangan sampai itu kemudian menjadi konsumsi publik, itu yang tidak diperbolehkan, karena bisa berbahaya nanti ya. Ketika ada pengikutnya kan bahaya nanti. Dan ternyata yang kita bicarakan itu salah ya, keliru gitu, bukan suatu kebenaran. Jadi kalau hanya sekedar kita berdiskusi, termasuk di negara kita ini, negara Indonesia ini selalu saja ada permasalahan-permasalahan, dan paling banyak itu berkaitan dengan persoalan agama kan kayak gitu. Tapi kalau yang sekedar diskusi dengan teman
ataupun persahabatan itu boleh. Tapi kalau kemudian berfatwa ya, apalagi sampai menjadi konsumsi publik, itu yang tidak diperbolehkan ya. Baik Ustadz, bagaimana penilaian Ustadz jika ada seorang ulama yang mendapatkan gelar Ustadz hanya dari masyarakat, jadi tidak memiliki gelar akademik secara formal? Baik, Ustadz itu sebenarnya gelar dari masyarakat ya, bentuk mufrad dari muzakkar untuk laki-laki ya, bentuk mufrad muzakkar untuk laki-laki disebut ustadz, atau jamaknya ustazun, atau bisa disebut asatiz atau asatizah. Kalau untuk cewek atau perempuan itu ustazah, jamaknya ustazat. Dan ustadz itu sendiri sebenarnya sinonim dari kata guru ya. Kalau di sekolah umum dipanggilnya guru. Kalau di sekolah-sekolah yang madrasah tsanawiyah ataupun madrasah aliyah kan disebut ustadz ya, guru apapun. Mau profesinya sebagai guru biologi, guru kimia juga dipanggil ustadz gitu ya. Dan itu tidak masalah, tidak apa-apa, kecuali di wilayah Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah mungkin saya sering kalau ikut seminar dulu, biasa itu dari Timur Tengah datang, disebut dengan al-ustadz, ad-doktur. Dan ustadz itu gelar akademik profesor, jadi profesor, doktor, seperti itu. Makanya disebut al-ustadz, ad-doktur. Nah, hanya saja itu kemudian menjadi masalah kalau di Indonesia ya. Kalau di Timur Tengah biasa dipanggil ustadz, bahkan itu suatu penghormatan juga kepada orang yang lebih tua bisa. Jadi mau profesi apapun di sana dipanggil ustadz tidak jadi masalah gitu dia. Dia mau jadi seorang kuli, karena itu penghormatan, dia lebih tua umurnya daripada kita, kemudian kita panggil ustadz, itu tidak apa-apa. Tapi kan asumsi di masyarakat Indonesia berbeda. Penyebutan ustadz itu orang yang kemudian paham, mengerti ilmu agama gitu. Ya memang ada setujunya, itu untuk menghindari saja ya hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi ustadz itu sebenarnya itu sinonimnya daripada guru, itu kata guru. Nah Ustadz, biasanya untuk pendidikan formal dari pemerintah itu seperti sarjana agama, unsuluddin, atau pendidikan agama Islam. Yeah. Namun jika lulusan dari pesantren gitu, apakah itu berarti boleh dipanggil Ustadz gitu? Ya sebenarnya itu tidak apa-apa ya. Kalau di Timur Tengah kan tadi saya katakan Ustadz itu suatu bentuk penghormatan juga bisa, atau bahkan itu gelar akademik sebagai profesor ya. Harusnya seperti itu. Hanya saja asumsi ya, di Indonesia, masyarakat Indonesia kan ustadz itu yang paham, mengerti tentang ilmu agama. Ketika dia paham, mengerti, pernah belajar agama, kemudian juga dia sepak terjangnya jelas, ya bisa dipanggil ustadz, nggak apa-apa. Tapi pun tidak kemudian semua harus kita panggil ustadz. Kalau di Indonesia itu berbahaya nanti ya. Jadi ada bedanya. Ada baiknya, ada juga kurang baiknya gitu ya. Kalau di Timur Tengah nggak apa-apa, semua profesi apapun sebagai bentuk penghargaan juga boleh. Gelar akademik sebagai profesor juga al-ustadz. Tapi kalau di Indonesia nanti bisa disalahartikan, dipanggil ustadz, ternyata banyak pengikutnya. Padahal dia tidak pernah belajar agama atau tidak pernah kenal gitu ya. Hanya dengan tampilannya saja, semua orang memanggil ustadz, kemudian banyak yang bertanya. Kemudian orangnya tersebut mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hukum, itu kan berbahaya. Jadi mungkin ini perbedaan saja ya di Indonesia dan di Timur Tengah. Harusnya tidak apa-apa ketika itu suatu penghargaan, penghormatan kepada orang yang berilmu, kemudian juga dia mengerti ilmu agama, ya tidak apa-apa gitu. Berbicara tentang ustadznya, bagaimana tanggapannya mengenai urgensi dari wacana sertifikasi bagi para ustadz di Indonesia? Sertifikasi itu kan sampai sekarang masih wacana ya. Memang setiap isu di dalam negara kita di Indonesia ini selalu melahirkan pro kontra ya. Isu apa aja selagi belum disahkan, pasti di kalangan masyarakat sampai kalangan atas pun selalu ada perbedaan ya pendapat, ada pro ada kontranya gitu. Jadi salah satunya memang baik, tapi ada juga sisi yang kurang tepatnya juga gitu.
sertifikasi juga itu tujuannya kalau untuk menghindari dakwah-dakwah yang radikal ya, yang berbahaya, menghindari paham-paham dan lain sebagainya yang merusak keutuhan negara kita, ya itu baik seperti itu. Tapi kemudian kalau sertifikasi ini diberikan kepada yang memiliki pendidikan akademik ya, yang jelas ya, tentu banyak nantinya yang tidak bisa mendapatkan juga. Jadi ada sisi baik dan juga ada yang kurang baik. Ya, kurang baik seperti itu. Tetap itu pro kontra dan itu masih menjadi wacana ya. Entah nanti ke depannya seperti apa, hanya saja kalau itu kemudian pemerintah memasukkan dalam undang-undang ya kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Tentu harus ikut. Untuk sertifikasi tadi kan itu masih wacana dari pemerintah. Namun ada nggak peran pemerintah yang telah terrealisasi di pelosok pedesaan contohnya? Ya, sampai saat ini sudah banyak ya pemerintah daerah yang kemudian sudah memberikan insentif kepada ustadz-ustadz, guru-guru ngaji di misalkan bupati-bupati, salah satunya di Jawa Timur, Bupati Lamongan, kemudian di Jember, juga di wilayah Sulawesi juga sudah banyak seperti itu ya, menganggarkan insentif untuk guru-guru ngaji di setiap desa itu ada berapa, kemudian diberikan setiap bulannya. Ya, itu sudah terlaksana, sudah berjalan dengan baik. Hanya saja kemudian ini kalau jadi program pemerintah, persoalan sertifikasi, nanti yang tidak menyandang gelar akademik itu yang akan tergeser, tidak mendapatkan insentif ya gitu. Jadi perlu dibahas kembali, dipertimbangkan kembali ya. Apa hukumnya jika ada seorang dai yang mematok tarif untuk menyiarkan ilmu agamanya? Mungkin ini sepengetahuan saya ya, selama ini saya belum pernah mendapati itu atau mendengar ada pendakwah ya, dai ataupun ulama yang kemudian mematok tarif gitu ya. Hanya saja ini kan menjadi budaya di masyarakat ya, ketika mengundang suatu ajengan kemudian diberikan uang, disangkanya itu mematok, padahal tidak. Untuk dakwah agama itu tidak ada yang mematok mereka, saya yakin seperti itu. Dan kalaupun kita harus membayar dari pengajian tersebut, nggak akan mampu ya. Kalau kita ngambil prinsipnya Sayyidina Ali, nggak akan mampu, karena satu huruf itu dihargai 4 gram emas. Coba sekarang ini 1 gram emas itu berapa, kurang lebih 700-an ribu ya. Kalau 4 gram 7 kali 4 2.800.000, itu satu huruf. Coba baca Al-Fatihah saja itu ada 139 huruf. Itu dikali 2.800.000, maka kita tidak akan mampu kalau untuk mengganti biaya pengajian dari ilmu yang disampaikan itu. Sehingga ini perlu kesadaran, harusnya masyarakat mengerti bahwa uang yang diberikan itu jangan diniatkan untuk membayar pengajiannya seperti itu, tapi niatnya adalah untuk menitipkan amanah ya. Jadi agar itu barokah, niatnya harus seperti itu, bukan untuk membayar, karena nggak akan mampu kita membayar pengajiannya gitu ya. Diniatkan menitipkan tadi rizkinya tadi biar barokah, karena kalau kita titipkan kepada orang yang soleh, tentu rizki itu akan bermanfaat, bisa jadi diberikan kepada santri-santrinya ada di rumah, di pondok pesantren. Apabila punya anak yatim piatu di rumah, pasti diberikan kepada anak yatim tersebut, daripada kita titipkan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Tentu akan digunakan ke jalan yang tidak baik juga. Jadi jangan pernah berpikiran ajengan ini minta bayaran segini. Kalaupun ada, maka dia sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ilmunya tadi saya katakan. Tidak mungkin ya. Persoalan agama itu harus lillahi ta'ala, karena Allah gitu. Kalaupun ada yang memberikan, mau 100 juta, mau 200 juta, walaupun dia hanya 20 menit menyampaikan, ya diterima, tidak apa-apa ya. Tapi kembali kepada niat tadi ya, bukan untuk membayar pengajian.
Jadi jangan sampai keliru ya, seperti itu. Berbicara tentang seorang dai, gitu, Ustaz. Bagaimana jika ada orang yang berdakwah tapi dengan tujuan popularitas, seperti mencari followers misalkan di sosial medianya? Ya mungkin ada yang seperti itu ya. Tujuan kita dakwah mencari popularitas, tapi kemudian nanti dia menyadari bahwa itu ternyata rugi, tidak ada manfaatnya, dan dia menyesali dengan ilmunya tadi itu lebih baik, dan tentu luar biasa yang seperti itu ya. Yang sejatinya tidak boleh kita dakwah dengan agama Islam kemudian dijadikan sebagai ajang untuk mendapatkan ujian dari orang lain, kan tidak boleh, tidak baik ya. Karena kita niatnya mendapatkan ridhonya Allah, seperti itu. Persoalan dunia itu pasti akan ikut ya kalau kita mencari akhirat ya, beramal untuk akhirat. Nah, Ustadz, berbicara tentang seorang dai yang tidak mematok harga, adakah cara yang tepat untuk memfasilitasi guru agama dalam berdakwah? Jika seseorang tersebut ya tidak mematok harga, lalu cara mensejahterakan atau memfasilitasinya bagaimana? Ya tadi seperti yang saya katakan, bahwa ketika ajengan atau kiai tersebut tidak mungkin dia mematok harga. Tinggal kesadaran kita sebagai masyarakat gitu ya. Kenapa kita kemudian berjuang mati-matian untuk memberikan uang yang besar kepada guru-guru yang tidak mengajarkan agama, sementara orang yang mengajarkan agama untuk kebaikan dunia akhirat, kita tidak berani memberikan yang lebih daripada itu, kan harusnya gitu. Jadi untuk mensejahterakan, yang salah satunya kita berikan mereka juga punya keluarga di rumah, kemudian punya urusan ya, apalagi kalau punya pondok pesantren, punya madrasah di rumah, ya kita titipkan amanah itu, sedekah itu bisa berupa uang dan lain sebagainya untuk kesejahteraan mereka gitu. Jadi kembali lagi kepada kita sebagai masyarakat yang mengundang tadi, ataupun siapapun ya, masyarakat dimanapun, ketika melihat orang yang mengajarkan agama, tentu itu suatu kebaikan yang luar biasa gitu ya. Baik Ustadz, dalam mengajarkan ilmu agama itu pasti ada tingkatan-tingkatannya kan? Iya. Nah, cara mengajarkan ilmu agama kepada anak usia dini itu seperti apa? Ya, cara mengajarkan kepada anak-anak yang tentunya masih kecil, belum balik ya, mereka masih belum bisa berpikir. Ya pertama kita tanamkan tauhid kepada mereka ya, persoalan akidah, kenalkan sama Allah, walaupun sejatinya mereka belum mengerti ya, karena ilmu fardu ain itu kan pertama persoalan tauhid, kemudian yang kedua hukum fikih, yang ketiga persoalan akhlak atau tasawuf itu sendiri ya. Jadi ketika kita masih kecil, tanamkan kepada anak itu bagaimana kenal dengan Allah ya. Kalau di Maroko itu, kata Habib Novel kan seperti itu. Jadi anak-anak di sana itu ketika kecil, mereka mau meminta apa saja ke orang tuanya, harus izin dulu, minta dulu sama Allah. Jadi bukan minta sama orang tuanya, sama ayah atau sama bundanya seperti itu, tapi minta sama Allah. Nah ketika mereka sudah berucap itu, otomatis ya sudah tertanam di benak mereka, kenal sama Allah. Kemudian orang tuanya memberikan makanan itu, misalkan minta makanan ya. Kemudian orang tuanya pun menyampaikan bahwa makanan ini bukan dari orang tuanya, dari Allah ya. Hakikatnya seperti itu ya, walaupun secara zahir memang orang tuanya yang kasih. Jadi anak itu harus ditanamkan persoalan akidah tauhid ya, kenal sama Allah dulu. Usia dini kan seperti itu. Nanti ketika sudah dewasa baru menyadari, agar kenapa dalam menjalankan hukum fikih nanti benar-benar merasakan, mengerti kita ini sedang beribadah. Kalau dalam tasawuf persoalan ihsan ya, anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kan itu. Jadi kita beribadah itu seolah sedang dilihat sama Allah atau dipantau sama Allah. Dan kalaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita, kita yakini itu. Jadi memang dari kecil harus ditanamkan itu ya, persoalan akidah tauhid, kenal sama Allah. Baik Ustadz,
bagaimana cara yang tepat untuk mengajarkan ilmu agama kepada para mu'alaf? Ya, kalau seandainya kita punya teman ya, mu'alaf gitu, maka yang pertama kita ajarkan ke mereka adalah hal-hal yang mudah dulu ya, jangan yang berat, jangan langsung kemudian kita suruh baca Al-Quran, walaupun Al-Quran itu sebagai sumber ajaran Islam ya, yang utama di dalam agama kita, seperti itu. Karena mereka itu masuk ke dalam agama Islam itu merasa bahwa Islam itu agama yang indah gitu, agama yang damai, mengajarkan kedamaian. Jadi yang pertama adalah kita bagaimana menanamkan kepada diri mereka hal-hal yang sekiranya ketika ada masalah, Islam itu selalu memberikan solusi terbaik gitu ya, tanpa harus kemudian menyakiti ataupun menyalahkan dan sebagainya. Jadi itu. Jadi jangan dulu kemudian kita ajarkan yang berat-berat kepada mereka. Baik Ustadz, ini adalah pertanyaan terakhir di sesi kali ini mengenai keutamaan mengajar. Adakah kewajiban kita mengajarkan ilmu agama kepada non-muslim? Ya, persoalan kewajiban mengajarkan kepada saudara kita yang non-muslim, tentu dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Islam itu memang agama dakwah, tapi kemudian kita tidak boleh memaksa agama lain untuk ikut ke dalam agama Islam, ya. Apalagi di Indonesia kita ini mayoritas penduduknya. Kalau kemudian Islam menganjurkan untuk memaksa, maka sudah pasti kan kita lebih mampu seperti itu. Tapi Islam tidak seperti itu. Jadi tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam, dan kita pun tidak boleh kemudian mendakwahkan, memaksakan, mendoktrin mereka. Ya, kita harus saling menjaga sikap tasamuh, itu harus, toleransi antara umat beragama itu harus diterapkan, karena itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Baik Pak Ustadz, terima kasih telah memberikan ilmu kepada kita semua. Insya Allah ilmunya menjadi bermanfaat dan menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Ya, amin. Insya Allah. Demikian teman-teman, kita akhiri kajian kali ini mengenai keutamaan mengajar. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton hingga akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.